Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Stefani dengan NPM 233402100. Di sini saya akan membahas kasus A, Health and Healthy Environment, mengenai kasus kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Jadi PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kali kebakaran pada kilang minyak mereka, seperti di Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, dan Pelumpang. PT Pertamina sebagai perusahaan migas harus mengantisipasi berbagai bahaya yang umum terjadi di kilang minyak, seperti risiko kebakaran dan ledakan, mengingat bahan bakar minyak dan gas sangat mudah terbakar dan dapat memicu ledakan jika terjadi kebocoran atau kontak dengan sumber panas. Selain itu, terdapat bahaya paparan bahan kimia berbahaya seperti hidrogen sulfida atau H2S, amonia, benzena, dan senyawa kimia lain yang bersifat toksik, korosif, atau reaktif yang dapat membahayakan kesehatan pekerja maupun lingkungan sekitar. Bahaya fisik lain yang juga harus diperhatikan adalah panas ekstrim dari proses produksi, kebisingan tinggi dari mesin-mesin berat, serta tekanan tinggi pada pipa dan tangki yang jika gagal dapat menyebabkan kecelakaan besar. Bahaya lain seperti kegagalan peralatan, kebocoran pipa, atau korsleting listrik juga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Tindakan tidak aman dari pekerja juga menjadi salah satu sumber bahaya. Misalnya, merokok di area terlarang, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, atau kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang K3. Semua potensi bahaya ini harus diidentifikasi secara menyeluruh agar dapat dilakukan langkah antisipasi yang tepat. Pengendalian bahaya di kilang minyak dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko secara bertahap dan terstruktur. Langkah pertama yang paling efektif adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya jika memungkinkan. Misalnya, dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman. Jika eliminasi tidak bisa dilakukan, maka dilakukan substitusi, yaitu mengganti proses atau material dengan yang memiliki risiko lebih rendah. Selanjutnya, rekayasa teknik juga sangat penting, seperti pemasangan sistem deteksi kebocoran gas, sistem pemadam kebakaran otomatis, ventilasi yang memadai, serta pemisahan area berbahaya agar risiko paparan bisa diminimalisir. Selain itu, pengendalian administratif juga harus diterapkan, misalnya dengan membuat dan menerapkan SOP yang jelas, memberikan pelatihan K3 secara rutin, melakukan simulasi keadaan darurat, serta membatasi akses ke area berbahaya hanya untuk pekerja yang berwenang dan sudah terlatih. Jika risiko masih ada, maka penggunaan APD menjadi wajib, seperti helm, sarung tangan tahan panas, kacamata pelindung, respirator, dan baju tahan api yang harus digunakan sesuai dengan tingkat risiko di area kerja masing-masing. Dengan penerapan semua langkah pengendalian ini secara konsisten, diharapkan potensi bahaya di kilang minyak bisa diminimalisir secara optimal. Dalam industri migas seperti Pertamina, penerapan standar operasional health and safety environment merupakan hal yang harus dilakukan. Standar yang harus diterapkan mencakup sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001-2018 dan OSAS 18001-2007 yang menekankan pentingnya identifikasi bahaya, manajemen risiko, pelibatan pekerja, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen K3. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, termasuk pelatihan K3 bagi pekerja, evaluasi berkala, serta komitmen pimpinan dalam menjalankan sistem K3. Standar teknis lain yang harus diterapkan meliputi sistem proteksi kebakaran atau fire protection, pengelolaan bahan kimia berbahaya, pengaturan area kerja dan jalur evakuasi, ventilasi dan pengendalian lingkungan, serta penyediaan dan penggunaan APD yang sesuai. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan siklus Plan, Do, Check, Act
untuk memastikan bahwa setiap upaya health and safety environment direncanakan, diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala sehingga tercipta budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan kerja Pertamina. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.